Semuanya berawal dari Chinlock. Paling tidak, demikianlah pengakuan Ferry Riana tentang hubungannya dengan Dea Permata Karisma. Mereka pertama kali bertemu tahun 2020 sehubungan dengan urusan pekerjaan. Keduanya menjalin asmara dan pada tahun 2021 menikah. Ferry yang bekerja di Perum Jasa Tirta atau PJT2, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih, bersama sang istri Dea tinggal di sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan PJT2 di Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Setelah menikah, Ferry minta Dea yang bekerja di bagian HRD di sebuah perusahaan swasta untuk berhenti. Dea kemudian memilih menjalankan usaha kuliner dengan berjualan dimsum di sekitar kampus Politeknik Bisnis Purwakarta. Selain itu, Dea juga kerap mengikuti bazar dan event kuliner untuk berjualan dimsum. Sehari-hari di rumah, Dea dibantu seorang ART laki-laki bernama Ade Mulyana yang seumuran dengannya 27 tahun. Ade juga ikut membantu urusan jualan kuliner Dea. Tidak terasa 4 tahun sudah pernikahan Ferry dan Dea, tapi mereka belum dikaruniai anak. Meski demikian, kehidupan mereka harmonis. Namun, keharmonisan itu mulai terusik sejak 7 Juli 2025, ketika Dea menerima pesan teror lewat WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Pesan itu menuduh Dea berselingkuh dengan Fadel dan memperingatkan agar Dea menjauhi Fadel. Jika tidak, Dea akan dibunuh. Tentu saja Dea terkejut, sebab dia merasa tidak memiliki hubungan terlarang dengan Fadel yang sudah menikah. Selama ini hubungannya dengan Fadel hanya sebatas teman yang pernah dia bantu mendapatkan pekerjaan di perusahaan tempatnya dulu bekerja. Tapi tak hanya teror lewat WA, ada teror lain yang lebih menakutkan, dan hal itu dilaporkan langsung oleh sang ART Ade Mulyana. Ada orang yang datang dari desa, bawa proposal, mengancam. Lapornya suatu hari pada majikannya Ferry dan Dea. Selain itu, pada hari lainnya, Ade melapor ada orang misterius memakai masker datang malam-malam mengintai di samping rumah. Ade sempat mengejar orang misterius itu dengan golok, tapi orang itu langsung kabur dan hilang. Mendengar hal itu, Ferry sebenarnya agak heran. Mengapa angsa-angsa peliharaannya tidak ribut saat si peneror datang mendekati rumah mereka? Suatu hari, lagi-lagi Ade melapor. Sewaktu bersepeda motor hendak mengantar barang, dirinya dibegal. Ade menduga orang tersebut adalah si peneror. Ferry yang khawatir berpesan kepada Ade, jika lain kali hal itu terjadi, tabrakin aja motor, rusak juga nggak apa-apa, yang penting penerornya ketangkep. Ferry dan Dea merasa beruntung memiliki ART seperti Ade. Kehadiran Ade sangat berarti sebab bisa membantu menjaga rumah, juga melindungi Dea dari teror-teror tersebut setiap Ferry pergi bekerja. Demikianlah semua teror itu disampaikan Dea kepada keluarganya. Orang tua Dea, Yuli dan Soekarno turut prihatin dan sangat khawatir dengan keselamatan Dea. Begitupun Ferry, suami Dea, tidak tinggal diam. Dia sampaikan teror itu kepada Babin Kamtipmas yang menyarankan agar Ferry mengumpulkan bukti-bukti dan memasang kamera CCTV. Pada 5 Agustus 2025, Ferry memasang kamera CCTV di sekeliling rumah. Mendadak teror berhenti. Apakah semuanya akan kembali aman seperti sedia kala? Tidak, malah lebih mengerikan. Begini ceritanya. Seminggu setelah pemasangan CCTV, pada Selasa 12 Agustus pukul 7:30 pagi, Ferry berangkat lebih awal ke kantor karena ada kegiatan bakti sosial operasi katarak. Di rumah hanya tinggal berdua, Dea dan sang ART Ade. Sekitar pukul 10 pagi, seorang tetangga bernama Salbiah yang pergi berbelanja sayur juga melihat Dea meninggalkan rumah untuk berbelanja sayur. Sekitar pukul 11, keduanya pulang hampir bersamaan. Setelah itu, Salbiah melihat Dea sedang makan siang. "Lagi makan, Bu?" tanyanya. "Iya, saya mau buru-buru ini, mau hujan, jemuran saya banyak," jawab Dea yang khawatir melihat langit semakin mendung. Sementara itu, Ferry sedang berada di kantor. Sekitar pukul 10 atau 11, dia sempat berkomunikasi dengan Dea lewat HP dan Dea menanyakan apakah Ferry sudah makan siang. Saat itu menurut Ferry, hujan turun deras.
Beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 1:30 siang, tiba-tiba Ade datang ke kantor dalam kondisi panik dan gemetar. "Mas, pulang mas, Mbak Dea dikepung banyak orang." Ferry terkejut. Dia langsung berpikir jangan-jangan ada lagi teror yang dialami Dea. Ferry mencoba menghubungi HP Dea, tapi tidak ada jawaban. Dia lalu mengirim pesan WA kepada ketua RW. "Tolong, rumah saya dikepung." Setelah itu, Ferry dan Ade bergegas menuju rumah. Di tengah perjalanan, Ferry sempat menanyai Ade tentang pengepungan itu. Ade bilang, paling tidak ada 3 orang misterius datang dengan bermobil putih berplat nomor 1070. Ferry sedikit lega. Paling tidak Ade hafal plat nomor mobil peneror, agar jika terjadi sesuatu bisa dilacak polisi. Lalu Ferry bertanya lagi, mengapa Ade meninggalkan Dea seorang diri di rumah? Ade menjawab, "Saya disuruh beli susu." Ferry heran, sejak kapan istrinya minum susu? Istrinya yang penggemar kopi sama sekali tidak suka susu. Demikianlah setiba di rumah, Ferry mendapati pintu terkunci. Saat diketuk-ketuk, tidak ada yang membuka. "Mana kunci?" tanya Ferry pada Ade. "Nggak tahu, hilang," jawab Ade. Ferry semakin heran. Tapi tiba-tiba Ade menyarankan Ferry membuka pintu dengan kunci cadangan yang disatukan dengan kunci sepeda motor. "Kuncinya mana?" "Ya kan kunci rumah." "Lu keluar pakai apa?" "Pintu rumah itu nggak bisa dibuka tanpa kunci. Kalau gitu kan." "Nggak tahu mas, terus bukanya gimana?" "Ngetes, pakai kunci MX." "Oh, skenario dapat 3. Ini kayaknya udah meninggal, feeling gitu ya." Udah meninggal karena kalau istri kalau ada orang keluar, orang ke rumah, bukan buka pintu, tapi buka gorden. Kayaknya udah ada orang. Biasa kan gede-gede istri saya kecek, tahu suara motor. Ini nggak ada aktivitas, curiga gitu kan. Begitu Ferry membuka pintu, tampak pemandangan mengerikan. Banyak bercak darah di lantai. Dan betapa terguncang Ferry ketika menemukan sang istri Dea yang ditutupi selimut telah tewas terkapar bersimbah darah. Sementara itu, Ade tidak ikut masuk ke dalam rumah dan malah menjerit-jerit histeris, "Mbak Dea dibunuh, Mbak Dea dibunuh." Mendengar keributan itu, warga segera berdatangan. Ade tantrum menangis meraung-raung di luar rumah sambil memukuli kepalanya sendiri. Maafin, saya nggak bisa jagain Mbak Dea. Di dalam rumah, Ferry melihat beberapa kejanggalan. Ada jejak kaki berdarah yang berukuran besar. Dia yakin itu bukan jejak kaki istrinya yang berukuran lebih kecil. Ferry menduga itu adalah jejak kaki si pelaku. Nah, begitu melihat kabel CCTV dicopot, saat itulah Ferry yakin pelakunya orang dalam. Sejak awal melihat sikap ganjil Ade, sebenarnya Ferry sudah curiga. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menanyai Ferry yang menjelaskan tentang teror yang selama ini dialami Dea. Teror tersebut diterima lewat pesan WA dari nomor tidak dikenal yang menuding Dea berselingkuh dengan seorang teman bernama Fadel. Selain itu, menurut Ferry, selama ini dia menerima laporan dari Ade yang mengatakan ada orang-orang misterius yang meneror dan mengintai rumah mereka. Polisi selanjutnya menanyai Fadel dan istri Fadel, juga sang ART Ade Mulyana. Fadel dan sang istri mengatakan mereka tidak tahu menahu soal teror lewat WA tersebut. Selama ini mereka berhubungan baik dengan Dea. Kecurigaan sejak awal sebenarnya telah tertuju pada Ade Mulyana yang bertingkah ganjil. Jejak kaki berdarah di dalam rumah juga ternyata jejak kakinya. Sebelum kabel CCTV dicopot, hasil rekaman menunjukkan sejak pagi Ade 3 kali berganti baju. Sangat mencurigakan. Mungkinkah dia berganti baju untuk menghilangkan barang bukti sebab pakaiannya penuh noda darah karena dirinya lah si pembunuh? Ketika polisi menginterogasi panjang lebar, Ade Mulyana akhirnya mengaku dialah pembunuh Dea. Dengan palu, dia pukul kepala bagian belakang majikannya itu. Tapi pukulan pertama gagal, Dea tidak pingsan. Hingga kemudian, Ade kembali menghantamkan palu berkali-kali ke kepala dan mulut Dea hingga gigi depan rontok dan Dea ambruk. Setelah yakin Dea tewas, Ade membuang barang bukti berupa HP Dea di bawah jembatan Cinangka dan barang-barang lainnya di drainase wilayah Waduk Jatiluhur. Di TKP, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk palu yang merupakan senjata pembunuh. Kasus pembunuhan Dea viral. Kepada media, keluarga Dea mengatakan sejak bulan Mei 2025, Dea mengalami teror.
Bahkan si peneror pernah melempar cat ke rumah. Menurut keluarga Dea, teror itu sudah dilaporkan ke Babin Kamtipmas dan polisi. Namun laporan itu tidak ditindaklanjuti. Polisi katanya sih sudah laporan Babinsa yang di sini, laporan polsek di sini, katanya nggak ada yang datang, katanya. Dari almarhumah anak saya itu begitu, katanya nggak ada yang datang ke sini untuk istilahnya mengecek gitu, nggak ada. Pihak kepolisian membantah hal itu. Mereka tidak pernah menerima laporan resmi baik dari korban Dea maupun pihak keluarga. Tidak ada laporan resmi. Yang ada hanya konsultasi dari Ferry, suami Dea, kepada Babin Kamtipmas saat bertemu di sebuah acara. Demikian menurut pihak Polres Purwakarta. Babin Kamtipmas kemudian menyarankan Ferry memasang kamera CCTV dan mendokumentasikan pesan ancaman lewat WA sebagai bukti sebelum membuat laporan resmi ke polisi. Hal tersebut juga dibenarkan Ferry, yang kemudian membuat pernyataan guna mengoreksi beberapa hal tidak benar yang beredar luas di media dan di tengah masyarakat. Antara lain, ancaman yang diterima Dea pertama kali adalah lewat WA pada awal Juli 2025. Jadi teror tidak terjadi selama 3 bulan belakangan seperti yang luas diberitakan. Polisi tidak pernah menolak laporan. Sebaliknya yang terjadi adalah Ferry hanya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan arahan prosedur hukum yang tepat sebelum membuat laporan resmi ke polisi. Isu pelemparan cat adalah hoax, dan seluruh informasi tentang teror dan pengintaian merupakan rekayasa si pelaku Ade Mulyana. Lalu apa sebenarnya motif Ade membunuh Dea? Kesal dan sakit hati karena Dea tidak menanggapi waktu saya tagih upah kerja 500.000. Demikian pengakuan Ade. Tapi tak hanya itu. Kepada penyidik, Ade juga membuat pengakuan mengejutkan. Ternyata selama kurang lebih setahun menjadi ART di rumah Ferry dan Dea, dirinya diam-diam naksir Dea. Dea tidak tahu menahu tentang hal itu sebab Ade merahasiakannya. Motif Ade tentang kesal dan sakit hati sebab Dea menolak membayar upah kerjanya dibantah Ferry. Sebab sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Ade bekerja tanpa digaji dan hanya diberi makan dan minum. Tentang Ade naksir Dea juga dipertanyakan oleh Ferry. Kalau memang Ade suka atau jatuh cinta kepada istri saya, kan yang mestinya dibunuh saya, bukan Dea. Kemudian muncul pertanyaan lainnya. Jangan-jangan terjalin hubungan asmara antara Ade dan Dea, atau mungkin Ade yang naksir Dea ingin meruda paksa Dea. Ternyata benar, hasil penyidikan lebih lanjut membuktikan setelah menghajar Dea dengan palu, Ade kemudian meruda paksa wanita itu. Ade mengaku tergoda karena setiap berada di rumah, Dea selalu mengenakan daster sehingga mengundang birahinya. Siapakah sebenarnya si Ade ini? Bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana dia bisa menjadi ART Ferry dan Dea? Ade Mulyana sosok pendiam dan santun. Paling tidak demikianlah menurut Ferry dan Dea. Selama belasan tahun, ayah dan ibunya pernah bekerja sebagai ART di rumah orang tua Dea di Perum POJ Sadang, Desa Cisereh, Purwakarta. Keluarga Dea sudah menganggap mereka sebagai orang kepercayaan. Sebelum berhenti, orang tua Ade menawarkan Ade yang pengangguran untuk bekerja. Tawaran itu diterima orang tua Dea. Nah, demikianlah Ade kemudian diminta bantu-bantu dan beres-beres sebagai ART di rumah Dea dan Ferry. Perjanjiannya, Ade tidak digaji dan hanya diberi makan, minum, kopi, serta dibelikan rokok. Ade menerima perjanjian itu dan mulai bekerja di akhir tahun 2024. Karena dia sering ikut bazar dan event kuliner jualan dimsum, maka Ade pun sering diminta membantu mengangkut barang-barang untuk keperluan jualan. Biasanya Ade diberi upah setelah kegiatan berjualan selesai. Daripada cari orang lain untuk bantu-bantu angkut barang, mending Ade hitung-hitung nambah penghasilan dia. Demikian menurut Ferry. Selain membantu urusan rumah dan kuliner, Ade juga membantu usaha pembersih botol-botol plastik yang dikelola Dea. Menurut Ferry, dirinya dan Dea memperlakukan Ade dengan baik. Bahkan setiap Ade pulang kampung, mereka memberi ongkos tergantung kondisi keuangan, misalnya 100 hingga 200.000. Dan tidak hanya itu, Ferry dan Dea juga menjanjikan Ade akan dibuatkan usaha sampingan agar mendapatkan penghasilan.
Rencananya usaha itu akan dimulai 1 September 2025. Kepada Ade, Ferry dan dia mengatakan sebelum usaha dimulai, Ade boleh pulang kampung dulu. Dan nanti jika usaha sudah berjalan, Ade dipersilakan datang kembali. Ade menyetujui saran itu. Selama ini, Ferry dan Dea tidak tahu ternyata teror lewat WA yang diterima Dea merupakan ulah Ade. Begitupun teror dari orang-orang misterius yang mengintai dan mendatangi rumah mereka dan membegal Ade hanyalah cerita karangan Ade. Ade juga menyebar kebohongan dan mengatakan kepada Ferry dia menduga Dea selingkuh sebab melihat Dea sering chatting dengan Fadel. Sebaliknya ke keluarga Ferry, Ade menyebar fitnah bahwa Ferry punya selingkuhan. Entah apa maksud Ade. Mungkin dia ingin menghancurkan rumah tangga Ferry dan Dea. Mungkin juga dia ingin merekayasa kondisi penuh teror dan ancaman agar dirinya kemudian dipercaya menjaga dan melindungi Dea sehingga setiap saat bisa berdekatan dengan Dea yang diam-diam disukainya. Ade Mulyana dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Saat ini, Ade telah ditahan dan tengah menjalani proses hukum selanjutnya. Dea Permata Karisma merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, dikenal sebagai sosok yang sayang keluarga. Raffi, adiknya, mengatakan kepada media, "Teteh Dea mah baik. Kalau ketemu kami adik-adiknya suka nawarin jajan, sayang sama keluarga." 3 hari sebelum kematiannya, yakni pada Sabtu 9 Agustus, keluarga Dea sempat main dan ngumpul di rumah Dea. Saat itu Dea tampak normal, ceria, bercanda dan ngobrol dengan keluarga. Pihak keluarga Dea tidak menyangka si ART Ade Mulyana yang selama ini diperlakukan dengan baik adalah pelaku pembunuhan. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Nggak menyangka sih, kan ternyata dia itu kan yang orang yang selama ini dekat dengan anak saya, maksudnya bekerja dengan anak saya. Pada saat kejadian itu justru yang paling histeris dia, seolah-olah dia yang merasa kehilangan. Nggak menyangka sama sekali, nggak menyangka. Orang yang istilahnya dikasih makan, dikasih penghidupan, istilahnya rokok, uang, malah menghabisin anak saya. Ada masalah apa Mbak Dea sama almarhumah dengan Ade ini? Nggak ada. Ya biasa, udah mungkin karena itu ya dianggapnya udah kayak keluarga gitu. Kan nggak ada perasaan yang istilahnya gini gitu. Punya feeling, ini anak ini nggak bener gitu. Anakku itu nggak punya perasaan gitu. Baik anakku itu. Semua orang itu dianggap dia baik. Tapi ternyata nggak tahu kalau ini orangnya kayak begitu. Kaget nggak nyangka.